Anda yang bertanya ini apakah mau merubah konstitusi atau mau mengisi negara ini? Langsung membuka audionya, tapi saya punya pertanyaan titipan Ustadz nih. Ketika Rasulullah SAW itu wafat, cara yang dipakai untuk menentukan pemimpin ketika itu apakah juga ditanyakan satu persatu seperti model demokrasi sekarang ini, atau ada satu dewan syuronya, atau seperti apa ya Ustadz ya ketika menentukan pemimpin itu? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, jenazah Nabi diurus oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini untuk membantah tuduhan Syiah bahwa Abu Bakar dan sahabat sibuk membahas politik sementara Sayyidina Ali mengurus jenazah Nabi. Yang benar adalah bahwa jenazah itu diurus oleh ahli bait keluarga. Kalau saya meninggal, jenazah saya yang paling bagus diurus anak saya. Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki, maka diurus menantunya, Sayyidina Ali, Abbas pamannya, Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, anak Abbas, sepupunya, Hasan dan Husain, cucunya. Jadi mereka mengurus jenazah Nabi. Sedangkan sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, di samping kanan Masjid Nabawi, sampai sekarang Saqifah ini ada, dijaga, tidak boleh dibangun apa-apa di atasnya, menjadi taman sekarang. Ada tertulis Saqifah Bani Sa'idah. Di sanalah masyarakat Madinah mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian masyarakat Makkah, Muhajirin mengusulkan Umar bin Khattab. Jadi sama seperti sekarang, ada paslon dari Madinah, ada paslon dari Makkah, ada paslon dari Ansor, ada paslon dari Muhajirin. Paslon dari Ansor tereliminasi. Al-A'imah min Quraisy, pemimpin itu diangkat dari orang Quraisy. Sa'ad bukan orang Quraisy. Maka bermusyawarah lagi mereka, yang memutuskan perkara di antara sahabat ini adalah sunnah. Kenapa terjatuh Sa'ad? Karena dia tidak sesuai menurut kriteria sunnah. Menurut sunnah pemimpin itu Quraisy. Sa'ad tidak Quraisy. Oke, di antara Quraisy ini siapa yang paling layak? Umar atau Abu Bakar? Yang paling layak adalah Abu Bakar. Apa yang menetapkan Abu Bakar itu lebih layak? Sunnah. Karena ketika Nabi sakit, yang memimpin sholat adalah Abu Bakar. Pemimpin sholat itu imam. Imamatun sughra, imam kecil, menunjukkan dalil bukti terhadap imamatun kubra, imam besar. Imam besar maksudnya adalah imam pemimpin negara. Maka dibaiatlah. Baiat artinya sumpah setia. Sahabat-sahabat membaiat Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin umat Islam. Menggantikan Rasulullah SAW bukan sebagai kenabian. La nabiyya ba'da. Tak ada nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Ali membaiat. Jadi kalau ada seorang imam, kita sebagai rakyat membaiat. Ubayyuka ala dinil Islam. Aku membaiat engkau menurut ajaran Islam, menurut sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, dia tidak membaiat pemimpin, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Nabi meninggal, dia tinggalkan sahabat memutuskan pemimpin dengan musyawarah. Abu Bakar meninggal, meninggalkan pemimpin dengan cara wasiat, naik Umar. Umar meninggal, meninggalkan umat Islam dengan cara mengangkat pemimpin model baru, diangkat 6 orang tim.
Itu yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Parlemen. Utsman meninggal, diputuskan pengganti Sayyidina Utsman dengan musyawarah masyarakat yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dibayatlah Sayyidina Ali. Jadi keempat cara itu ada dalam pemerintahan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itulah yang digodok oleh para ahli fikih menjadi suatu fikih yang disebut dengan fikih siasah atau siasah syar'iyah atau al-ahkam as-sultaniyah atau teori al-khilafah atau apapun namanya, fiqhud daulah menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Karena zaman modern menurut beliau lebih tepat disebut fiqhud daulah, fikih daulah negara. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan lanjutan dari kotak chat dari Nur Fitra dengan Mas Muhammad Fatur Rahman. Saya gabung saja karena ini berhubungan dengan uang. Apakah politik uang ada sejak pemerintahan dulu Nabi Muhammad? Dan kemudian Mas Fatur juga bertanya, apa pandangan Ustadz tentang money politik yang berlaku di negara kita yang mayoritas orang Islam sendiri yang melakukan. Nabi SAW meninggal, sahabat itu bermusyawarah, sahabat-sahabat senior, maka diangkatlah Abu Bakar. Jadi tidak ada money politik. Apalagi gerakan mereka ini generasi salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah masa. Tsumalladzina yalunahu, satu masa setelah itu. Tsumalladzina yalunahu, satu masa setelah itu. 3 generasi pertama yang baik-baik, yang soleh-soleh ini disebut dengan generasi salaf. Abad 1, abad 2, abad 3. Jadi tidak terjadi money politik. Tapi hadis Nabi yang bersifat umum mengkonter akan terjadi money politik ada. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Islam relevan untuk setiap zaman dan tempat. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana mungkin ada hukum money politik dalam Islam padahal zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tak ada money politik. Dalilnya umum. Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Money politik itu sogok, suap. Karena kalau tidak ada musim pilkada, dia tidak akan keluarkan duitnya. 2, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Sepiring nasi haram karena duit sogok, dimakan menjadi setetes darah, menjadi darah daging, tempatnya api neraka. Itulah hebatnya agama Islam. Untuk sesuatu hukum yang khusus, tapi dalilnya bisa ditarik dari yang umum. Ada payung hukumnya. 3, rajulun as'as, seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar, berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia disuap, diberi makan haram. Itulah dalil-dalil melarang money politik. Secara logika akal, kalau orang sudah mengulur uangnya banyak untuk duduk jabatan politik, maka setelah dia duduk, dia pasti gerakan pertamanya mengembalikan modalnya yang sudah jutaan, miliaran, triliunan. Itu sudah logika akal. Andai orang tidak beragama sekalipun, kalau dia pakai logika sehat akalnya, maka insya Allah dia akan bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batal, mana salah, mana benar. Lalu kemudian tentang masalah money politik ini tidak hanya dilarang agama Islam, semua agama. Tidak ada yang membenarkan suatu perbuatan yang salah menurut akal sehat manusia.
Jadi demikian tentang masalah money politik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita selingi kepada sahabat-sahabat baik yang di Malaysia dulu, yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya, yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan, kami berikan waktu untuk bertanya sekarang. Silakan dibuka satu dulu agar tidak berebut. Mohon Silakan izin, dan Om langsung Dito. bertanya kepada. Oke, siap. Udah. Ustadz, Assalamualaikum. Nama saya Delil Khairat, Ustadz. Pertanyaan saya adalah, tadi Ustadz belum menyinggung lagi bagaimana kepemimpinan politik Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Jadi mohon Ustadz bisa mungkin jabarkan secara singkat poin-poin penting kepemimpinan politik beliau selama 10 tahun itu, Ustadz. Termasuk juga Piagam Madinah ini, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Pertama yang dilakukan Nabi adalah rekonsiliasi. Ketika sampai di Madinah, beliau kumpulkan orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, umat Islam rekonsiliasi. Menyadarkan mereka bahwa Madinah ini milik kita bersama, bukan milik orang Islam. Siapa saja yang menyerang kota Madinah dari luar, maka orang Madinah berkewajiban menjaga kedaulatan Madinah. Tidak hanya orang Islam. Biaya peperangan ditanggung bersama. Kalau terjadi suatu konflik, maka yang dihukum hanya yang bersalah saja. Jangan orang Yahudi salah lalu di-sweeping semua Yahudi salah. Mereka yang tidak Islam ini disebut dengan kafir. Kafir artinya tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi karena mereka berdamai dengan orang Islam, maka mereka disebut dengan kafir zimmi. Adapun orang Makkah yang memerangi Nabi Muhammad disebut dengan kafir harbi. Langkah pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah rekonsiliasi. Yang kedua, membangun masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. Peradaban Islam dibangun, Nabi tidak membangun istana. Di mana dia menerima tamu, dinding Masjid Nabawi itu ada satu tiang namanya Ustuanatul Wufud. Ustuanah artinya tiang, wufud tamu. Jadi Nabi menerima tamu tidak di istana kenabian, tapi di Masjid Nabawi. Coba baca Asbabun Nuzul surat Ali Imran. Itu adalah tamu-tamu yang datang dari Najran, Yaman. Ketika mereka mau menanyakan tentang Nabi Isa, dijawab oleh Nabi, di samping tiang Ustuanatul Wufud itu ada namanya Ustuanatul Haris. Ustuanatul Haris, tiang penjaga. Yaitu menunjukkan Nabi itu dijaga, ada pengawalnya. Yang tegak di Ustuanatul Haris itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi membangun markas. Dalam hal ini Masjid Nabawi. Yang ketiga, Nabi menghidupkan pasar. Pasar di samping Masjid Nabawi. Karena pemerintahan Islam mesti ditopang oleh ekonomi yang kuat. Jadi kalau untuk menyembah Allah ada namanya Baitullah, rumah Allah, masjid. Tapi ada juga untuk manajemen ekonominya Baitul Mal, rumah harta. Isi Baitul Mal itu 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Jadi pasar ini dimajukan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam pasar, orang Yahudi mengejek dia. Nabi kok jalan-jalan di pasar? Karena nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada jalan-jalan di pasar. Nabi sebelumnya hanya duduk di som'ah, di kuil. Hanya beribadah saja. Ini Nabi yang satu ini kok masuk pasar? Yamshuna fil aswaq. Kok dia jalan-jalan di pasar? Malah dia inspeksi, memeriksa pasar. Kenapa ini dicampur makanan basah dengan makanan kering?
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. 4. Nabi membangun pasukan ketentaraan yang cukup kuat. Makanya pada perang Badar menang. Lalu kemudian Madinah itu dijaga oleh tentara-tentara yang hebat. Sebelum Nabi meninggal, Nabi mengirim pasukan yang dipimpin oleh panglima perang bernama Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Orang yang disayang oleh Nabi SAW. Jadi pasukan perang Nabi itu memang betul-betul siap secara ketentaraan. Dan Nabi itu panglima perang. Tapi perang Nabi beretika, beradab. Jangan bayangkan Nabi itu perampok. Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan menemukan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum. Jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna syajarat, la taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Etika perang baru ada setelah PBB terbentuk. Dulu orang kalau perang ratakan dengan tanah. Nabi SAW dibantu oleh staf-stafnya. Ada Zaid bin Sabit, penterjemah. Surat-surat yang masuk ke Nabi itu diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit yang berbahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi dan aku memahaminya dengan baik. Dan Nabi berkirim surat menunjukkan dia sebagai kepala negara. Surat dikirim ke Heraklius, Raja Romawi. Surat dikirim ke Mukaukis, Raja Mesir. Surat dikirim ke Shahin Shah, Raja Persia, Kisra. Surat Nabi dikirim ke pemimpin-pemimpin Jazirah Arab. Jadi itu salah satu apa yang dilakukan Nabi di Madinah saat itu persis mirip seperti yang dilakukan oleh kepala-kepala negara hari ini. Tapi dia tidak menyebut dirinya raja, tidak menyebut dirinya sultan, tapi substansi pemerintahan ada pada kehidupan Nabi selama di kota Al-Madinah, selama 10 tahun. Oleh sebab itulah tokoh-tokoh orientalis orang barat yang mengkaji kehidupan Nabi, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang ada sebelumnya, yang hanya bercerita tentang etika, moral, akhlak. Tapi ini segala aspek ketentaraan, aspek kesehatan, aspek kemanusiaan, aspek pemerintahan. Makanya dalam Islam diajarkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islamlah kamu secara total, kaffah, segala aspek kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, dari Malaysia kita terbang ke Bekasi Ustaz. Dari Bapak Hadi El Betawi. Khilafah itu sistem politik yang sesuai dengan ajaran. Pertanyaan saya, kenapa sistem khilafah pada saat ini masih ada beberapa ulama yang belum mau menerima sistem tersebut, Ustaz? Ini saya tidak tahu apakah khilafahnya ini khilafah yang sedang ramai atau khilafah dalam konteks ini, saya tidak tahu maksud pertanyaan beliau ini. Sistem pemerintahan Islam itu disebut as-siyasah asy-syar'iyyah. Disebut juga al-ahkam as-sultaniyah. Disebut juga al-khilafah. Disebut juga fiqhus siyasah. Disebut juga min fiqhid daulah. 5 istilah. Semua ulama sepakat bahwa sistem ini ada, fakta, bukan fiktif, pernah diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Ada bukti-buktinya. Dengan keberhasilan-keberhasilan. Lalu kemudian ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka berkumpullah founding father. Akhirnya mereka menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kesepakatan.
kesepakatan pemimpin-pemimpin negeri dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh-tokoh ulama menyepakati negara kesepakatan menjalankan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu kemudian saudara-saudara kita dari timur ketakutan dengan istilah syariat itu. Sementara kita menghadapi Belanda dan Jepang. Tidak cukup waktu untuk membahas. Akhirnya umat Islam mundur selangkah demi persatuan. Dihilangkanlah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan tetap mempertahankan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya yang orang sekarang takut itu adalah labeling, label. Kalau dulu ada label ulama-ulama pada Orde Lama zaman Soekarno, dilabeli dia sebagai anti negara Republik Indonesia. Dituduh dia ikut gerakan NII Kartosuwiryo. Takut dengan label itu. Tumbang rezim Orde Lama, muncul Orde Baru, muncul labeling baru, label. Namanya Komando Jihad. Orang dilabel dengan Komando Jihad. Termasuk Buya Hamka kena label. Kata Buya Hamka, tidak ada itu Komando Jihad. Kalau ada Komando Jihad, akulah komandonya. Setelah itu muncul label lagi teroris. Sekarang muncul label khilafah. Siapa saja yang berani berkata vokal, maka dia akan kena label. Itulah yang ditakutkan orang. Karena kalau sudah kena label itu susah untuk bangkit. Label anti NKRI, khilafah, HTI, dan lain sebagainya. Saya mau bercerita karena judulnya adalah politik Islam. Kalau dalam Islam politik itu tidak ada, maka coba saudara-saudara pergi sekarang ke UIN, Universitas Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nanti di sana ada namanya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada satu jurusan. Nama jurusannya Siasah. Ada satu jurusan itu di IAIN, di UIN. Nama jurusannya Jinayah Siasah. Jinayah pidana Islam, siasah politik Islam. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Ada yang mengantri untuk bertanya, dua penanya dari chatbox sudah mengangkat tangan. Kita persilakan dulu satu, nanti setelah ini kita bacakan dari box, dari chatbox. Bu Rita, silakan Bu, dibuka audionya dan diperkenalkan Ibu dari mana dan langsung ke pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Junita dari Makassar. Saya masih mahasiswa S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ustadz, izin bertanya, apa yang menyebabkan sistem kekhalifahan runtuh dan bagaimana cara kami pemuda untuk memperbaiki sistem politik yang saya rasa kurang baik sekarang ini, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem siasah syariah atau khilafah atau fiqhud daulah tumbang pada tahun 1924. Ketika Turki Utsmani ditumbangkan berubah menjadi negara republik oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Seiring dengan itu maka kerajaan-kerajaan dari mulai kerajaan yang ada di Sulawesi, raja-raja yang ada di Papua, Raja Ampat,
Kemudian di Kalimantan ada kerajaan banyak sekali. Yang paling atas, kalau dari atas kerajaan Brunei Darussalam. Kemudian kerajaan Pontianak, Al-Gadriyah, kerajaan Sambas yang dipimpin oleh sultan-sultan yang menerapkan hukum Islam. Dijajah oleh penjajahan di atas dunia yang umumnya dijajah oleh negara-negara Eropa. Kerajaan-kerajaan di Malaysia dijajah oleh Inggris. Kerajaan Terengganu, kerajaan Perlis, kerajaan Perak, kerajaan Kelantan dijajah oleh Inggris. Kerajaan-kerajaan di Sumatera dijajah oleh Belanda. Sumatera, Inggris sempat juga masuk. Kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang memakai hukum Islam yang ada di Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania dijajah oleh Spanyol. Buah dari penjajahan itu hancurlah kesultanan-kesultanan itu. Sehingga sultan-sultan itu ada yang bubar kesultanan itu, ada yang tetap ada sultan tapi tidak punya kekuasaan. Mereka menjadi sultan hanya dalam urusan adat istiadat dan urusan agama Islam. Diperkecil lagi agama Islam itu hanya masalah keluarga, nikah, cerai, tolak, li'an, rujuk. Masalah ekonomi, masalah pemerintahan pakai hukum penjajah. Hukum Belanda, hukum Inggris, hukum Perancis. Efek dari penjajahan itu. Lalu kemudian sampailah hari ini kita pakai sistem demokrasi. Pengangkatan kepala daerah kita adalah dengan cara voting. Suara terbanyak itulah yang menang. Demokrasi suara terbanyak, suara rakyat. Jadi kalau mahasiswa, tokoh-tokoh milenial mau berperan saat ini, cerdaskan bangsa ini dengan memilih orang yang berkualitas. Kalau Anda mampu, Anda duduk di sana. Jadi bupati, wali kota, gubernur, anggota legislatif, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Duduk Anda di sana berperan sebagai peran politik. Kalau Anda tidak mampu, maka Anda cukup menjadi pemilih cerdas. Jangan memilih hanya karena money politik. Umat ini disadarkan tentang kesadaran politik. Kalau Anda menjadi wali kota, gubernur, bupati, banyak yang bisa Anda lakukan untuk agama Islam. Anda bisa membangun Islamic Center, membuat sekolah tahfiz Quran, membangun panti asuhan, memberikan insentif untuk penyelenggara jenazah, untuk guru agama, memasukkan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Karena Anda punya kekuasaan. Anda dipilih oleh rakyat. Anda legitimate. Jadi mari kita isi negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya dia menjadi negeri baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Dengan action nyata. Itu yang selalu saya ceramahkan. Bahwa kekuasaan Anda, wahai Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, segenggam kekuasaan di tangan Anda selama 2 periode, pakailah untuk menjadi amal jariah. Bagi yang mengikuti ceramah saya, dia paham bahwa yang saya sampaikan itu perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Kalau pendidikan kita baik, demokrasi jadi baik. Tidak akan ada money politik. Kalau ekonomi kita baik, maka masyarakat jadi baik. Kalau kesadaran politik kita baik, maka insya Allah akan terpilihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Gerakan-gerakan dakwah hari ini, dari mulai gerakan hijrah, gerakan sholat berjamaah, itu akan terus bergulir, akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Karena orang yang sholat, orang yang ke masjid pasti akan memilih orang yang sholat juga. Tapi kalau orang sholatnya 10%, yang memilih justru homo, lesbi, LGBT, sakau, mabuk, pecandu narkoba, maka itulah yang akan menjadi bupati, wali kota. Kesadaran politik. Tidak cukup Anda sadar hanya menjadi orang yang sholat puasa sunat. Tidak cukup. Anda mesti punya kesadaran politik untuk memperbaiki bangsa ini. Demikian.
Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan tertulis dari Bumi Lawardah. Saat Rasulullah berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi dan hanya sebagian orang yang mau menerima Islam, sedangkan saat di Madinah dilakukan secara terang-terangan. Pertanyaannya, apakah dakwah Islam saat ini harus mengikuti juga cara Rasulullah saat di Mekah? Mengingat saat ini umat Islam sangat minder dengan kata negara Islam, tanda petik, atau juga khilafah, Ustaz. Anda yang bertanya ini apakah mau merubah konstitusi atau mau mengisi negara ini? Ini mesti didudukkan dulu. Kalau Anda mau merubah konstitusi, mau merubah Pancasila, mau menjadikan ini negara Islam, Anda akan masuk penjara subversif seperti yang dialami Buya Hamka. Buya Hamka tidak mau merubah negara Pancasila. Buya Hamka difitnah. Buya Hamka difitnah. Buya Muhammad Nasir difitnah. Mereka adalah orang yang cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu didudukkan dulu. Kalau yang Anda maksud adalah mengisi kemerdekaan Indonesia, isilah dengan kemampuan. Anda seorang ekonom, Anda seorang petani, Anda sebagai seorang peternak, isilah aspek-aspek lini-lini yang kosong itu. Tidak ada kita perlu sembunyi-sembunyi seperti periode Makkah. Memangnya kita takut kepada siapa? Mana Abu Jahalnya? Mana Abu Lahabnya? Anda mampu calonkan diri menjadi anggota legislatif, populerkan diri Anda dengan program-program, Anda akan dipilih orang. Kalau gagal, berarti masih perlu kerja keras lagi menyadarkan orang. Kenapa Anda tidak duduk? Karena ternyata DPT 100.000 orang yang memilih 50%. Plus 1 yang ternyata menang yang punya duit. Berarti masih belum memahamkan masyarakat. Mungkin masyarakat paham, tapi masyarakat masih pilih orang yang banyak duitnya. Berarti kita masih belum berhasil. Pahami dengan baik. Insya Allah. Pahami dengan baik. Insya Allah bisa berperan. Tapi kalau tidak paham, dari awal tidak duduk masalahnya, maka akan sulit. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke chatbox. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ini Ustaz? Bentar ya Ustaz. Nah ini. Oh ini sudah tadi. Bagaimana peran anak muda? Tadi sudah dijawab. Nah ini Ustaz, ada dari teman Putrajaya, Bu Luki Putrajaya. Piagam Madinah dicetus untuk menghadapi masyarakat yang majemuk saat itu. Para pendahulu kita juga mencetuskan Piagam Jakarta. Dalam kondisi seperti saat ini Ustaz, di negara kita, bagaimana agar semangat Piagam Madinah itu bisa dibawa kembali semangatnya? Bahwa orang Islam dan orang Yahudi bekerja sama menjaga kota Madinah. Coba dirubah itu terapannya di Indonesia. Bahwa orang Islam dan non-Muslim bekerja sama menjaga Indonesia dari serangan orang Makkah, dari serangan orang luar. Kita jagalah kedaulatan bangsa kita. Dari mulai kedaulatan negara itu jangan sampai orang asing masuk. Kita jagalah itu. Bukan hanya serangan tentaranya
saja dari serangan segala aspeknya. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah menjalankan piagam Madinah. Sebagaimana Nabi dan sahabat dulu menjalankan piagam Madinah di kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, begitulah hari ini kita menjaga Indonesia. Kebersamaan, keamanan ini tanggung jawab kita bersama. Kita angkat pemimpin yang bisa melindungi, mengayomi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjutkan kepada yang sudah mengangkat tangan dari tadi. Bu Nur Fitra, silakan Bu. Langsung saja sebutkan nama dan dari mana, langsung ke pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya atas nama Nur Fitra dari UIN Alauddin Makassar mau bertanya bagaimana kegiatan dan sistem perpolitikan pada saat zaman politik Nabi Muhammad SAW. Sekian. Dari tadi saya menjelaskan sistem politik dari zaman Nabi, Abu Bakar, Utsman, Ali. Langkah-langkah yang dilakukan Nabi. Sudah saya jelaskan semua. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan di box. Apakah zaman kepemimpinan Rasulullah SAW itu ada juga muslimah yang memimpin sebagai pemimpin baik wilayah ataupun pemimpin yang lain, Ustaz? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, semua amir pemimpin wilayah laki-laki. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkatlah seorang perempuan bernama Ummu Syifa sebagai pemimpin wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah, polisi pengawas pasar kota Madinah. Namanya Ummu Syifa. Itulah yang dijadikan dalil. Beberapa ahli fikih mengatakan boleh mengangkat pemimpin perempuan. Yang tidak boleh itu mengangkat pemimpin perempuan yang absolut tidak terbantahkan. Pemimpin mutlak, khalifah, amirul mukminin, sultan tak boleh. Tapi kalau mengangkat perempuan yang kekuasaannya terbatas, sebagai anggota legislatif, sebagai kepala daerah, boleh dengan catatan izin suaminya kalau dia ada suami. Dia memiliki kecakapan politik. Memang ahli dia di bidang politik. Kemudian pula dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Dia tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Kalau cukup syarat itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin politis dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ke yang sudah mengangkat tangan karena waktunya sudah terbatas, sudah sudah di penghujung waktu. Kita berikan satu penanya yang sudah mengangkat tangannya, Pak Andi. Silakan Pak, langsung konkret saja ke pertanyaan, nama dan pertanyaan. Silakan, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andika Pratama, asal Makassar, mahasiswa dari UIN Makassar. Saya ingin bertanya Pak, apakah kita sebagai umat Islam bisa memilih pemimpin yang beragama lain? Sedangkan yang misalnya layak dia Pak, lebih layak daripada seagama kita sendiri. Terima kasih. Kalau antum tinggal di negeri mayoritas muslim, di Makassar, calonnya ada muslim, ada non-muslim, pilih yang muslim. Kalau calonnya sama-sama muslim, pilih yang paling dekat ke masjid, paling peduli kepada program keislaman. Dengar baik, lihat baik. Kalau antum tinggal di negeri mayoritas non-muslim, di NTT,
di Papua, calonnya sama-sama non-muslim. Pilihlah non-muslim yang paling baik pada orang Islam. Begitu kaedahnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan di box dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Istimewa Malaysia, Pak Sony Zulhuda. Beliau juga salah satu dosen hukum di Universitas Islam Antarabangsa. Apakah tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat dibagi-bagikan antara berbagai komponen umat, misal dalam konteks umat Islam Indonesia, Ustaz? La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, laranglah orang berbuat mungkar. La yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Summa tad'unahu, setelah hukuman itu turun, lalu kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doamu tidak dikabulkan Allah. Semua komponen umat bangsa ini mesti melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari mulai orang tua, ayah dan ibu beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap anak-anaknya, terhadap menantunya. Pak RT beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap wilayah kekuasaan terkecil di negeri ini. Pak Kades beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap wilayah desanya. Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Ketua Ormas, Rektor, Direktur perusahaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian, wahai pemimpin-pemimpin, melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau kau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau kau tak sanggup maka dengan hatimu. Jangan kau ikut-ikutan. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Makin tinggi kekuasaan, makin bisa bernahi mungkar, makin besar dosanya kalau tidak melakukan nahi mungkar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair.